Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada informasi menarik ya terkait dengan desain baru untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru ya di tahun 2026 yang pada beberapa waktu yang lalu itu dibahas bersama dengan DPR RI ya. Adanya rencana pencairan tunjangan sertifikasi guru itu disatukan dengan gaji yang kemudian ya, mungkin yang kita kenal adalah single salary ya, seperti yang dicanangkan oleh Pak Prof. Zudan ya. Nah, ini tentu kalau Bapak Ibu guru berpikir ya bahwa ini mungkin akan sangat merugikan Bapak Ibu guru ya, tetapi ini justru kalau menurut saya justru akan menguntungkan Bapak Ibu guru sendiri ya, terutama nanti pada saat pensiun gitu ya. Dan ini akan sangat berpengaruh ke depannya. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa Bapak Ibu guru tetap stay tune di channel ini ya, untuk memastikan penjelasan saya berdasarkan dari hasil rapat dengan anggota DPR RI. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada update-annya. Nah, baik Bapak Ibu guru, informasi yang pertama dulu, jadi tunjangan profesi guru saat ini yang seperti yang Bapak Ibu guru terima per triwulan ya sejak beberapa tahun yang lalu, dan kemudian adanya rancangan untuk pencairan tiap bulan itu masih terpisah dengan gaji. Jadi ada gaji pokok, ada tunjangan yang lain dan lain sebagainya, termasuk dengan tunjangan profesi guru ini itu dipisah. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak menerima dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, kemudian di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas itu mengusulkan tata kelola guru ini terpadu gitu. Nah, di sini itu mungkin sistemnya itu adalah semuanya disatukan ya. Jadi tidak ada lagi sistem ini adalah gaji, ini adalah tunjangan tunjangan guru, ini adalah tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Nah, tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk menyusun sebuah tata kelola yang lebih menyeluruh, meliputi aspek pre-service, kemudian in-service maupun post-service ya. Jadi prajabatan, dalam jabatan maupun purna tugas. Nah, kemudian regulasi ini itu juga direspon sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan guru dan menyelaraskan regulasi terkait dengan guru, sertifikasi, rekrutmen, penempatan, redistribusi, dan karir, seperti itu. Nah, perubahan utamanya itu adalah yang pertama itu skema single salary, di mana untuk guru ASN dan non ASN yaitu tunjangan profesi tidak lagi diberikan sebagai pos terpisah, tetapi menjadi bagian dari komponen penghasilan yang diterima secara reguler gitu Bapak Ibu guru. Nah, tunjangan profesi sebaiknya berbasis kinerja dan variatif. Nah, bukan hanya berdasarkan sertifikasi saja ya. Jadi sertifikasi itu dianggap sebagai prosedural untuk mendapatkan tunjangan, bukan instrumen untuk peningkatan profesionalitas. Jadi kalau yang saya pahami di sini, Bapak Ibu guru itu akan mendapatkan tunjangan sertifikasinya itu berbeda-beda lagi gitu ya, tergantung dari kinerja Bapak Ibu guru. Kalau kinerjanya bagus, maka tunjangannya akan lebih besar dibandingkan mungkin yang Bapak Ibu guru selama ini terima gitu. Artinya kalau Bapak Ibu gak tahu istilah meritokrasi ya pakai sistemnya seperti itu. Nah, kemudian penempatan pembagian tunjangan guru itu diatur lebih komprehensif, termasuk kesejahteraan, karir, kompetensi, serta perlindungan guru sepanjang masa jabatan hingga pensiun. Nah, dalam regulasi rancangan undang-undang Sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah itu mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui regulasi baru ini. Nah, untuk masalah sistem saat ini,
menyebutkan bahwa definisi guru itu hanya mencangkup jalur pendidikan formal, jadi mengabaikan pendidikan di jalur non formal sehingga menimbulkan diskriminasi. Ada juga mekanisme rekrutmen ya, penempatan, pemindahan guru masih belum mendukung pemerataan dan mutu optimal, terutama karena fragmentasi pengelolaan antara pusat dan daerah. Nah, tunjangan profesi yang berbasis sertifikasi itu bukan berbasis kinerja, dianggap kurang mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah, tata kelola karir guru belum terintegrasi dengan kerangka jabatan fungsional. Jadi pengembangan kompetensi ini berkelanjutan dan perlindungan profesional guru seperti masih terbuka. Ya, risiko kriminalisasi kemudian kekerasan terhadap guru maupun tekanan politik itu disinyalir masih akan tetap terjadi gitu. Nah, regulasi dalam rancangan Undang-Undang Sikdisnas juga mendapat sorotan karena beberapa pasal dianggap bisa melemahkan menjamin tunjangan profesi yang selama ini menjadi hak guru bersertifikat. Nah, dampak apa yang diharapkan sebenarnya di dalam rancangan Undang-Undang Sikdisnas tersebut ya? Nah, jadi jika perubahan ini sebenarnya diimplementasikan, maka efek utamanya itu yang ditargetkan itu seperti ya, guru yang bersertifikat dan bekerja sesuai dengan tugas profesional itu berhak mendapatkan penghasilan yang lebih layak, Bapak Ibu guru. Jadi, kalau mungkin Bapak Ibu guru selama ini ya mendapatkan tunjangan profesi katakanlah 2 juta atau 3 juta gitu, itu baik itu kinerjanya bagus dan tidak kinerjanya bagus, tetap mendapatkan 3 juta. Tetapi saat ini kalau misalnya rancangan undang-undang ini diimplementasikan, kalau Bapak Ibu guru itu kinerjanya bagus dan standar minimum untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru itu katakanlah 3 juta, tapi kinerjanya bagus, itu bisa lebih dari 3 juta. Seperti itu. Jadi, ini bisa menjadi motivasi ya bagi guru untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja karena penghasilan tambahan akan mengacu pada kinerja, bukan hanya kepemilikan sertifikasi. Kemudian yang ketiga itu mekanisme pencairan tunjangan yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi dengan sistem penggajian bulanan. Artinya, guru tidak lagi menunggu pencairan tunjangan di luar jadwal gaji reguler. Nah, berikutnya itu adalah pemerataan kesejahteraan guru antar wilayah karena regulasi nasional yang lebih kuat dan standar yang lebih jelas. Jadi skema redistribusi guru, pengembangan kompetensi, dan tunjangan guru itu tunjangan guru daerah secara khusus ya. Ada juga perlindungan profesional guru yang lebih baik, di mana pemerintah itu mengusulkan pembentukan satuan tugas perlindungan guru ya atau satgas perlindungan untuk menangani pengaduan kekerasan, kriminalisasi, dan masalah profesi guru. Nah, tentu hal ini punya tantangan ya untuk implementasinya. Jadi ada beberapa yang perlu digarisbawahi terkait implementasi perubahan. Misalnya pendanaan ya. Perubahan skema penghasilan guru itu menuntut anggaran yang cukup besar. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, bisa muncul ketidakpastian pembayaran ataupun kesenjangan antara daerah. Kemudian ada implementasi di lapangan. Nah, dengan banyaknya guru di daerah terpencil dan perbedaan kondisi antar wilayah, resiko keterlambatan, kemudian kesalahan pelaksanaan atau ketidaksesuaian itu regulasi tinggi ya. Kemudian kriteria kinerja. Nah, jika tunjangan ditautkan dengan kinerja, maka perlu definisikan dan indikator yang jelas ya agar penilaian itu adil supaya tidak timbul persaingan tidak sehat dan tekanan berlebih bagi guru. Yang berikutnya itu adalah kepastian hukum. Sebagian pihak khawatir regulasi baru akan menghapus frasa tunjangan profesi guru dan menghubungkan dalam penghasilan layak tanpa menjamin tertulis yang kuat. Ada juga perubahan budaya dan proses ya. Jadi bukan sekadar regulasi baru, tapi juga perubahan tata kelola. Misalnya formasi guru, pengangkatan, pelatihan, retribusi, karir, semuanya harus terintegrasi dengan baik. Nah, yang berikutnya itu adalah perlindungan guru. Jadi penghasilan penghasilan saja tidak cukup jika perlindungan terhadap guru itu rendah ya. Jadi ini yang harus regulasi ini, mekanisme perlindungan itu harus berjalan paralel. Nah, seperti apa relevansinya, implikasi untuk guru dan sekolah? Jadi, relevansinya itu adalah jika skema single salary ini berlaku, maka guru perlu menyiapkan dokumen dan persyaratan agar TPG atau penghasilan tambahan dapat terintegrasi dengan penggajian reguler. Nah, guru perlu terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karena tunjangan tambahan itu akan lebih banyak berbasis kinerja. Nah, sekolah dan pemerintah daerah itu harus memastikan data guru, formasi penugasan, prestasi, dan kinerja
terekam dengan baik agar tidak tertinggal dalam sistem pengolahan baru. Untuk guru non-ASN atau yang bekerja di jalur non-formal, hendaknya memperhatikan bagaimana regulasi baru akan memperhitungkan mereka agar tidak tertinggal dalam skema penghasilan baru ini. Nah, perubahan regulasi itu juga bisa membuka peluang redistribusi guru, penugasan ke daerah khusus, atau insentif tambahan berdasarkan kondisi di luar, sehingga guru itu bisa mempertimbangkan peluang tersebut. Seperti itu. Nah, catatan akhirnya itu adalah, kalau saya simpulkan, bahwa secara keseluruhan wacana bahwa tunjangan sertifikasi guru itu akan dicairkan bersama dengan gaji bulanan dalam skema penghasilan tunggal itu mencerminkan upaya reformasi terhadap kesejahteraan, profesionalisme, dan sistem pengajaran guru di Indonesia. Namun, keberhasilan perubahan ini itu sangat bergantung pada regulasi final dari RUU Sikdiknas, ya, kesiapan pemerintah daerah dan sekolah, ketersediaan anggaran, serta mekanisme penilaian dan pelaksanaan di lapangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.